Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Bapak di semester genap ini ya. Sekarang kita memasuki semester genap ya, yang mana di sini kita masuk ke bab 5. Bab 5 dengan materinya perbandingan. Baik, kita langsung ke materinya, yaitu perbandingan. Di sini ada kegiatan 5.1. Memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ya, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Nah, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Nah, pokoknya ada sebuah cerita seperti ini, kita akan mencari perbandingannya. Alternatif penyelesaian. Nah, yang pertama Diketahui itu ada banyak siswa, yaitu 150 ya. Banyak siswanya 150. Terus 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, sedangkan yang ditanya yaitu rasio banyak siswa yang memilih media online ya terhadap jumlah siswa. Berarti yang memilih media online terhadap banyak siswa, berarti nanti yang kita gunakan adalah 100 dan 150-nya. Oke. Nah, di sini 100 per 150 ya kan? Ini perbandingannya, atau sama juga 2 per 3 ya, kalau ini sama-sama kita bagi 50 ya, ini bagi 50, ini bagi 50, ini dapatnya 2 dan 150 dapatnya 3, atau 2 berbanding 3 ya. Nah, bisa juga dengan tanda seperti ini tandanya udah membentuk perbandingan, atau 2 berbanding 3 ya. Jadi maksudnya dari ini adalah 2 berbanding 3. Nah, rasio 2 dari 3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa ya yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini kalau seumpamanya ada lagi nih, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut, ya kan? Kalau yang tadi kan rasio yang membaca media online. Yang sekarang bagaimana rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak, ya kan? Nah, kita bisa tunjukkan yang membaca media online itu ada 100 dan yang membaca media cetak itu ada 50. Berarti kalau kita sama-sama bagi 50, berarti dapatnya 2 per 1 atau 2 berbanding 1 ya. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingannya. Oke, nah rasio 2 dari 1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, berarti ada 2 dari 1 menyatakan bahwa setiap 2 siswa ya, setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online terhadap 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Berarti kalau ada 3 siswa ya, itu 2 siswa memilih media online dan 1 siswa memilih media cetak. Itu maksudnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Nah, berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, di sini ada alternatif penyelesaiannya. Oke. Yang pertama, jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter, ya kan?
Terus jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah, ya kan? Nah, 500 berbanding 1.500. Nah, 1.500 ini dari mana? 1.500 ini dari 1,5 km kita jadikan meter, ya kan? Kita jadikan meter menjadi 1.500. Nah, setelah itu kita sama-sama bagi ini dengan 500. Ya, 500 bagi 500 itu ketemunya 1, 1.500 kita bagi 500 itu ketemunya 3. Jadi 1 berbanding 3 atau 1/3. Nah, perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah, nah kalau ini perbandingan jarak rumah Doni. Nah, tadi kan yang pertama perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni. Nah, sekarang dibalik. Perbandingan rumah Doni terhadap rumah Ita itu berapa? Oke. Di sini kita samakan dulu, ya kan? Yang 1,5 km kita jadikan meter, ya kan? Nah, 1.500 berbanding 500 atau ya sama-sama kita bagi 500 ketemunya 3 berbanding 1 atau 3/1. Atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah, ya kan? 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Berarti rumah Doni ini jaraknya 3 kali rumah Ita. Oke. Nah, sekarang kegiatan 5.2. Di sini menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Ini membandingkan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya, berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan, ya kan? Yang A, informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kcal energi atau kalori, ya, kalori energi. Nah, ini maksudnya bisa juga diartikan perbandingan untuk 1 keping biskuit itu memerlukan 100, ya kan? Berarti 100 kcal, berarti 100 kita bagi 4 atau 20 kcal. Energi untuk setiap keping biskuitnya, atau perbandingannya 1/20, sehingga jika 4 keping biskuit itu 100 kcal, berarti perbandingannya 4/100, dan sama juga dengan 1/20 kan? Berarti 4/100, ya kan? Kita sama-sama bagi 4, ya kan? 100 bagi 4 itu ketemu 20, 4 bagi 4 itu ketemunya 1, atau perbandingannya 1/20. Nah, itu perbandingannya. Oke, sekarang yang B. Sepeda motor ayah, ya, mampu menempuh 4 km, ya kan, per liter pertamax ketika perjalanan lancar. Berarti untuk 1 liter itu bisa menempuh 4 km. Ya, ini maksudnya, ya. Nah, oke, misalnya perbandingan jarak yang ditempuh yaitu kilometer dan banyak pertamax yaitu dalam liter. Dan bisa juga kita cari perbandingan yaitu dengan jaraknya itu 40 km, itu menghabiskan 1 liter. Sehingga kita bisa tulis 40 berbanding 1. Berarti untuk 40 km itu 1 liter pertamax. Ya, atau perbandingannya 40 berbanding 1. Nah, lanjut. Nah, untuk yang C. Nah, yang C ini tentang mata uang, ya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika. Berarti 1 dolarnya itu ada 12.050 rupiah, ya, untuk 1 dolar. Berarti bisa juga kita katakan untuk perbandingannya adalah untuk 1 dolar
Amerika Serikat berarti membutuhkan Rp12.050. Sehingga bisa dibuat perbandingan 1:12.050, atau kita balik, ya kan, bisa juga 12.050 berbanding Rp1. Ya, ini untuk perbandingannya. Oke. Sekarang yang D, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah, ya kan? Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap acara perpisahan sekolah. Berarti ya, bisa kita buat perbandingan di mana setiap satu orang, ya, setiap satu orang membutuhkan 4 kue, dan perbandingannya berarti untuk satu orang itu 4 kue, 1 berbanding 4. Atau dibalik, untuk 4 kue itu untuk satu orang bisa, ya kan? Berarti perbandingannya 4 berbanding 1. Lanjut. Saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Berarti ini nilainya ada rupiah, ada per jam, ya kan? Nah, sehingga berarti bisa kita buat perbandingan di mana setiap 1 jam untuk bermain warnet kita membutuhkan biaya 3.500, atau jika kita buat perbandingannya, ya kan, 1 berbanding 3.500, ya kan, 1 jam 3.500. 5.4. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintas jalan yang naik, terkadang melintas jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar, ya kan? Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Berarti Agung berhenti 3 kali. Nah, ini gambarnya. Oke. Kita pemberhentian ke-1 atau pemberhentian ke-1 ya, itu ditempuh 8 km dengan waktu 20 menit. Ya, 8 km 20 menit itu pemberhentian ke-1, karena dia tadi 3 kali berhenti. Berarti ada pemberhentian kedua. Nah, pemberhentian kedua itu 12 km dengan waktu 24 menit. Nah, untuk pemberhentian ketiga, ya, dia menempuh jarak 24 km dengan 40 menit. Nah, yang ditanyakan, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Nah, dari ketiga ini, di lintasan mana sih Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih mana yang cepat dan mana yang lambat dari ketiga catatan ini. Oke. Di sini ada alternatif penyelesaian, ya kan? Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Berarti kita akan tentukan dulu nih, ya, rata-rata kecepatannya setiap lintasan. Lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Kan? Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20, ya kan? 8 km per 20 menit. Atau sama juga dengan 2/5 kalau sama-sama kita bagi 4, ya kan? 2/5, atau sama juga dengan 4/10, ya kan? Kalau kita sama-sama bagi 2, ya kan? Bagi 2 berarti 4/10 km per menit. Nah, lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, ini lintasan kedua nih. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12/24, ya, itu sama juga dengan 1/2, atau sama-sama kita bagi dengan 12, berarti 12 bagi 12 itu dapat 1, 24 bagi 12 itu dapatnya 2.
ya, atau sama juga dengan 5 per 10 km per menit. Oke. Nah, untuk lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Ya kan? Nah, 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendari sepeda dengan kecepatan 24 per 40, ya kan? 24 per 40 atau sama juga dengan 6 per 10, atau sama-sama kita bagi dengan 4. 24 bagi 4 itu dapat 6, 40 bagi 4 itu dapat 10. Oke, karena 2 per 5 itu lebih kecil dari 1 per 2 dan 1 per 2 itu lebih kecil dari 6 per 10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendari sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga, ya, dan mengendari sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama, ya kan? Kita lihat, ini lintasan pertama, lintasan kedua, dan lintasan ketiga. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa bandingkan, ya, perbandingannya lebih cepat di lintasan ketiga dan lebih lama atau lebih lambat di lintasan pertama. Oke, mungkin sampai di sini saja materi hari ini, ya. Pesan Bapak, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Lakukan 3M, jaga kesehatan kalian. Terima kasih, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.